rasa dan kepala ya. Sehingga kadang ketika saya ada yang minta kolaborasi, baik itu gerak maupun yang berkaitan dengan gerak itu kan ruang juga kan harus medianya tubuh ya. Tetapi juga ada ruang musik yang harus mengiringi. Nah, sebelumnya kan saya belum pernah berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain kecuali unsur-unsur yang menunjang seni pertunjukan, musik, busana, lighting dan sebagainya. Kemudian berkolaborasi dengan penyair, mengubah lagu, dan yang kemarin saya anggap fenomenal ya karena dengan kolaborasi dengan Prof. Wawan dengan kertas-kertas yang tadinya saya tidak tahu ini kertas diberi kertas dengan ukuran kecil sampai ukuran yang panjang tuh seperti apa, akhirnya menjadikan kolaborasi membuat variabel ruang-ruang yang tak terhingga, ada desain-desain tertunda, ada ruang-ruang yang membentuk seperti bunga dan lain-lain, itu juga ruang tersendiri apabila nanti dianalisis secara khusus oleh teman-teman seni rupa, ada beberapa desain-desain yang menjadikan ruang atau seni rupa yang unik ya. Nah, kali ini saya ingin membicarakan mengenai proses ruang tak terbatas ya. Kaitannya dengan tadi, kalau tadi kan ada hablum minannas, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Ini kaitannya juga seperti itu ya, bahwa salah satu wujud spiritualitas seni itu adalah resonansi kemanusiaan, hablum minannas. Nah, kebetulan beberapa minggu yang lalu saya ujuk-ujuk diminta oleh teman di Jakarta bikin lagu dong tentang Palestina. Waduh, saya sedang sibuk sekali gitu. Terus kan saya harus menciptakan puisi segala. Kemudian saya cuma iseng-iseng bagi dong puisinya, tidak sampai 5 menit. Mungkin karena ini ada tangan-tangan ya, habluminallah ya, tangan-tangan dari Allah juga. Puisi ujuk-ujuk datang tidak sampai 5 menit dan saya ketika membaca syair itu saya ingin menangis ya. Betapa di situ ada nasib manusia yang betul-betul sangat apa ya? Saya membandingkan dengan kondisi yang ada di Indonesia, walaupun Indonesia pada waktu itu banyak sekali hal-hal yang menjadikan manusia itu tertindas atau terluka, tetapi ini luar biasa. Saya menangis membaca ya. Judulnya Senandung Palestina. Di situ baru saya membaca, ku dengar lirih rintih suara gema takbir pembasuh sukma. Desing dan dentam angkara merampas jiwa insan tak berdosa, dan lainnya. Saya merinding, kemudian saya ingin menangis, terbayang kalau itu adalah saya, anak saya, cucu saya, teman-teman saya yang mendapat kondisi ya, mendapat sampai bakat tingku terharu nih, yang mengalami penderitaan seperti itu. Akhirnya begitu saya sibuknya, langsung teng si kata-kata itu menjadi suatu nada-nada, dan saya sudah tidak bisa ditunda lagi kalau sudah ada inspirasi ya, karena itu terkait dengan perasaan juga. Saya memanggil tukang yang selalu mengiringi saya musik. Saya bilang ini nggak usah pakai musik yang lain-lain, cukup ada dentingan gitar dan suatu kekuatan justru nanti ada di nada-nada yang saya keluarkan. Ada nada seperti salendro, ada nada seperti seriosa. Saya sendiri nggak tahu, itu semuanya ujuk-ujuk keluar begitu saja. Dan akhirnya tidak sampai 15 menit lagu itu ujuk-ujuk jadi ya. Saya share kemudian ke Jakarta. Ini cukup nggak rekaman? Karena rekaman di rumah. Cukup katanya. Langsung dia membuat video dan tidak sampai 24 jam jadi. Dan itulah proses kreatif ya. Jadi proses kreatif ternyata tidak harus melalui inkubasi yang lama ya. Begitu ada inspirasi, ada ide, kemudian kita dengan mengerjakan dengan hati yang tulus,
akhirnya jadilah. Mangga seperti ini silahkan, jadi tidak usah banyak saya untuk menerangkan. Videonya sudah ada ya di panitia dan sudah ada juga di YouTube. كن عونا ومعينا لإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى يا الله. Sanajan hendak nyorangan ganti bentang numarna baris ramisan nyenglarkeun keur melang laos kaditu los kadieu tepuguh nu diteang kuring pasrah kana mangsa di sorang kudengar lirih rintih suara gemah tapi mama susukma desing dan detang angkara merampas jiwa insan tanpa dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang kehilangan rasa, merampas asa dengan paksa, menebak nokta di alam aksa ketika doa arungi angkasa. Palestina bertabur duka, damai sukma terkoyak murka. Palestina bersimbah luka antara Yerusalem dan Gaza. Oh Tuhan Maha Perkasa, selamatkan insan tak berdosa. Kabulkan doa kami yang tersiksa, hingga angkara murka musnah binasa. Oh Tuhan, selamatkan Palestina, alirkan damai-Mu pada semesta. Oh Tuhan, selamatkan Palestina, alirkan damai-Mu pada semesta. Ya, demikian tadi saya menyanyinya pada waktu itu juga tidak tahan ya sambil
meneteskan air mata. Jadilah seperti ini. Ini rekaman di rumah, bukan rekaman studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Endang. Jadi tadi hubungan dengan proses kreasi yang tidak perlu lama. Cukup 15 menit. Ya. Ya. Alhamdulillah bisa dilancarkan semuanya. Untuk berikutnya saya persilahkan Prof. Cecep yang akan membahas tentang potensi garasi dalam perubahan sosial budaya. Mangga, Prof. Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya agak kikuk ini ya, diminta bicara dalam suasana yang tidak akrab suasananya ya. Nah, tapi di hadapan kawan-kawan, ya, sahabat-sahabat bekas mahasiswa saya yang sekarang jadi sahabat saya, itu menjadi tali, mempererat tali silaturahmi lah. Intinya itu ya. Jadi saya melihat tadi sudah ada beberapa bahasan yang sangat kompleks itu ya, dibahas oleh para pembicara yang pertama, Dr. Juli. Kemudian yang kedua saya kira juga sudah menyampaikan gagasannya ya, Prof. Endang. Ya, saya menikmatinya, Prof. Endang, dengan baik ya, apa yang dikemukakan itu. Ya, pilihan saya untuk menyampaikan materi seperti yang disampaikan tadi, judulnya adalah potensi adaptif ya, garasi 10 dalam konteks perubahan sosial budaya. Saya kira ini konteks yang mungkin agak sangat spesifik ya, khusus ya dalam pengamatan saya yang berlatar belakang di bidang antropologi. Jadi ini saya kira itu yang ini sangat khusus, itu yang pertama ya. Jadi tatapan saya untuk melihat garasi 10, mungkin saya akan melihatnya sebagai mana biasa orang-orang antropologi melihatnya ya, dengan menggunakan definisi-definisi yang didefinisikan atau dibuat oleh orang-orang antropologi. Jadi bukan kebudayaan dalam pengertian yang amat luas secara filosofis, tapi yang biasa dilakukan oleh orang-orang antropologi. Sekarang itu untuk membatasi pembicaraan saya ya, karena selain waktu yang singkat juga saya kira materi yang dibicarakan juga ini seharusnya saya harus merenung dulu ya untuk memahami keseluruhannya. Tapi apa boleh buat, saya akan menyampaikan beberapa hal yang inti dari apa yang ingin saya sampaikan. Jadi, untuk memulainya saya ingin menjelaskan bahwa saya dengan Prof. Setiawan Sabana ini bukan kena baru-baru ini ya, atau bukan kena sejak di ITB, tetapi jauh sebelum itu ketika Prof. Setiawan Sabana kelas 1 SMP, ya, saya waktu itu sudah kelas 1 SMA, bermain pingpong sama-sama dalam satu klub besar di Bandung. Ya. Nah, kemudian saya pertemanan itu terus berlanjut ya, di dalam dunia perpingpongan. Jadi kuncinya adalah pingpong di sini ya, saya dengan Pak Wawan itu dekatnya. Pada waktu itulah saya dengan Pak Wawan sudah mulai melihat permainan, strategi bermain di dalam pingpong, trik pingpong, strategi untuk menyiasati segala macam dengan pingpong. Jadi dunia saya dengan dunia Pak Wawan. Nah, terus kemudian setelah itu saya menginjak ke perguruan tinggi, ya, Prof. Setiawan ini menghilang dari pertemanan dengan saya, ya ternyata konon katanya ini kuliah di ITB waktu itu. Nah, saya kuliahnya di IKIP Bandung, di pendidikan seni rupa. Menghilang, saya menjadi pemain Jawa Barat, ya, Pak Wawan menghilang dari perpimpongan. Nah, jauh setelah itu baru ketemu lagi saya kurang lebih tahun-tahun 1990-an dengan Pak Wawan itu selepas saya lulus S3 ya, saya lulus S3 di UI di antropologi. Saya ketemu dengan Prof. Setiawan Sabana. Ya, waktu itu Prof. Setiawan Sabana pembantu dekan 1 kalau tidak salah nih.
di ini di itu ya. Saya ketemu ngobrol sana, saya di waktu itu datang ke sana itu untuk meminta bantuan ujian kepada Pak Sanento Yuliman untuk menguji disertasi saya. Tapi pas saya ujian, waktunya ujian, Pak Sanento itu meninggal gitu, meninggal. Akhirnya saya mencari lain penggantinya yang baru lulus waktu itu, yaitu Prof. Primadi Tabrani. Prof. Primadi Tabrani kemudian menjadi penguji saya. Nah, sejak itu saya hubungan dengan Prof. Tabrani itu menjadi erat, dan saya diminta untuk mengajar di S2 ITB. Sambil waktu itu juga ada program baru S3 yang baru tuh dibuat juga. Jadi saya mengajar di ITB waktu itu. Pak Setiawan Sabana waktu itu menjadi salah satu mahasiswa di ITB itu ya dalam program ini ya. Nah, di sana saya tidak tahu bagaimana mulainya waktu itu ya, tapi yang saya ingat itu mungkin karena ada apa ya unsur kimiawi yang relatif sama gitu ya, sehingga cocok gitu. Pak Prof. Setiawan Sabana meminta saya menjadi pembimbingnya untuk penulisan doktor. Nah, saya kira ini yang menjadi penting, sehingga kami berdialog, berdiskusi banyak ya, untuk mengenalkan beberapa hal yang saya bawa ya dari bidang saya, kebudayaan. Jadi saya membawa Prof. Setiawan Sabana kemana-mana deh untuk mengenal kebudayaan sendiri, karena orientasi Prof. Setiawan Sabana pada waktu itu keluar. Ya, saya lihat. Dan mulailah Pak Setiawan Sabana melihat yang ini. Sekalipun saya tahu betul bahwa keinginan, kerinduan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan Sunda lama ini sangat kuat di dalam diri Prof. Setiawan Sabana. Nah, ini saya lihat begitu. Jadi saya ada pertemuan di sana. Kemudian Prof. Setiawan Sabana berhasil ya lulus waktu itu, dan saya terus ke Malaysia, yang lama ke Malaysia. Lama di Malaysia, yang ketemu lagi dengan Prof. Setiawan Sabana ya. Karena waktu saya di Malaysia juga mengajar itu juga saya tetap mengajar di ITB tetap. Nah, jadi dalam satu semester itu 2-3 kali saya datang untuk mengajar di S3 waktu itu ya. Luluslah kemudian Prof. Setiawan Sabana selesai, dan waktu itu Prof. Setiawan Sabana waktu mau selesai itu akan menjadi dekan juga ya waktu itu. Saya masih ingat betul ya, saya diminta konfirmasi dan diminta juga oleh Pak Primadi ini, bisa tidak Pak Prof. Setiawan Sabana ini jadi dekan. Saya masih ingat betul itu untuk jadi dekan. Saya katakan kalau dilihat ya, sepanjang pengamatan saya kenal dia yang bersangkutan, dia mampu untuk mengatasi dua-duanya, baik disertasi doktornya maupun menjadi memimpin sebagai dekan di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, maka jadilah Pak Prof. Setiawan Sabana itu dekan. Nah, ini yang saya kira ini sangat melekat kuat ya di antara saya dan ini ya, ke dalam berbagai hal menjadi begitu dekat ya. Pendekatan kebudayaan saya sudah mulai merasakan bahwa inilah yang nanti mungkin akan membawa wawasan baru ya di ITB waktu itu ya, karena metode penelitian segala macamnya masih waktu itu masih orientasinya masih belum jelas di ITB. Saya membawa itu harusnya menjadi kayak ini ya, yang kedua. Nah, yang ketiga, ini Pak Wat secara pribadi juga dekat-dekat dengan saya ya, kehidupan pribadi yang berumah tangga juga dengan saya dekat. Ya, jadi orientasi sama saya waktu itu ketika merespon situasi sosial budaya di Indonesia tahun 98, saya memiliki forum juga seperti di sini Garasi 10 itu, forum di Bukit Stonen ya, di rumah saya itu juga di tempatnya di Garasi. Pada waktu itu Pak Wawan pernah datang juga beberapa kali ke tempat diskusi saya, dan Pak Wawan tertarik, ini kan kalau diterapkan di rumah saya juga akan bagus. Saya mendorong itu waktu pendiriannya segala macamnya, saya datang juga ke Pak Wawan, dan saya melihat justru forum saya semakin
mundur karena waktu itu responnya adalah respon terhadap Orde Baru ya waktu itu. Ya, kemudian setelah ke sini adalah respon-respon yang buntut dari itu masih terus diperbincangkan. Ya, akhirnya kami buntu dalam berbagai hal, yaitu dalam ide orang-orang sudah pada lulus gitu ya, yang S3, S2 dan sudah pada kerja, dan saya sendiri juga sudah mulai aktif ke sana sini, menjadi berkurang keaktifannya. Jadi sekarang ini yang menjadi dasar itu. Yang pertama adalah satu itu adalah pingpong, ya. Kemudian yang kedua adalah seni rupanya, ya. Dan yang ketiga itu adalah saya kira yang hubungan yang lebih dekat lagi, hubungan kemanusiaan, ya, yang dilandasi oleh kebudayaan yang sama. Saya dengan Pak Wawan sama-sama orang Sunda. Saya kira ini menjadi bagian penting dari apa yang menjadi berdirinya berdiri atau tetap menjadi pamornya Garasi 10 itu. Oleh karena itulah saya melihat ya, Garasi itu dari aspek itu, ya, dari 3 aspek itu. Nah, saya ingin melihat ini, jadi yang pertama ya. Jadi Garasi ini, kalau saya lihat Garasi 10 ini satu pranata ya, yang dibangun oleh individu yang memiliki kebutuhan kultural yang sungguh-sungguh kebutuhan kultural ya. Jadi, bukan hanya kebutuhan estetik, bukan hanya kebutuhan seni, bukan hanya kebutuhan intelektual, tapi kalau menurut saya ada kebutuhan yang menyeluruh, kebutuhan yang ada pada diri Prof. Setiawan Sabana, yaitu kebutuhan kultural ya, menjadi manusia. Nah ini kalau saya lihat Garasi 10 ini merupakan satu cerminan atau refleksi dari kehadirannya ya sebagai manusia ya, untuk menjadikan dirinya bermartabat. Sekira ini yang menjadi bagian yang penting ini. Jadi apa yang menjadikan itu potensi itu ya, karena itu potensinya saya kira itu ya yang jadi kemampuan Pak Wawan untuk melaksanakan sesuatu ya, dan mencoba dalam pikirannya ya, kalau saya lihat seperti halnya orang Sunda pada umumnya ya, kemampuan di dalam melestarikan kebudayaannya itu dan juga dalam kebudayaan yang lainnya, tapi dalam kebudayaan Sunda sangat menonjol ya, dalam terutama yang dalam kultur perkotaan itu yaitu strategi adaptifnya, selain juga tetap mencintai kultur nilai-nilai yang lama, kebijakan-kebijakan lokal, ya, tetapi juga kemampuan atau potensi untuk mengubah sesuatu itu dan menyesuaikan diri dengan perkembangan itu sangat besar. Ya. Ini yang saya kira ini. Jadi strategi adaptif itulah yang menjadikan panduan itu. Ya, jadi saya melihatnya apa yang menjadikan Garasi 10 itu tetap, yaitu adalah kemampuan beradaptasinya. Ya, kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan, ya, yang perubahan-perubahan yang terjadi ini. Ya, ini saya lihat ketika di dalam berbagai forum diskusi yang seperti yang saya katakan itu melempem dalam berbagai hal, terutama dalam kaitannya dengan masa pandemi ini, ternyata Garasi 10 itu mampu memainkan peranannya dengan strategis, ya, dan mampu memanfaatkan kemahiran-kemahiran yang ada atau kecerdikan-kecerdikan yang dimilikinya itu untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Ini yang menjadi bagian dari potensi itu. Tadi saya katakan bahwa inilah kebutuhan Pak Setiawan Sabana ya, yang terekspresikan dalam kepranataan Garasi 10 ini. Ya, jadi dengan demikian ya, saya juga melihat bagaimana Pak Setiawan Sabana itu dapat menghimpun orang, ya, dapat membuat jaringan dengan berbagai lingkungan, ya. Ini sehingga menjadikan Garasi itu menjadi utuh. Ya. Ketika ruang tadi disampaikan oleh Dr. Juli, ketika memanfaatkan ruang itu dia mampu memanfaatkannya semaksimal mungkin, ya. Dan apalagi dalam dunia maya ya, dalam artinya dalam kebutuhan yang secara virtual ini sangat kalau saya lihat itu sangat maksimal dibandingkan dengan yang lain-lain ya. Ini saya melihat sangat baik sekali. Jadi saya kira ini ada potensi yang ada di sini ya. Tambah-tambah saya kira Pak
Prof. Setiawan Sabana ini mendapat dukungan, mohon maaf ini ya saya mengikut yang lainnya dari keluarga ya, anak misalnya ya, kemudian ya dan, ibu almarhum dan ibu sekarang, ini saya kira ini menjadi bagian dari dukungan-dukungan untuk kegiatan Pak Wawan, sehingga menjadi bagian yang menjadikan selalu tergelitik ya untuk membantu membina, membangun bangsanya ini dengan cara pandangnya yang terbuka, yang ini ya, ini saya kira menjadi bagian dari apa yang disebut tadi pamornya itu. Nah, jadi pamornya itu tercipta karena itu. Jadi kalau saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini, yang pertama Pak Prof. Setiawan itu mampu memanage, mengelola ini dengan baik ya, Garasi 10 ya, secara khususnya mampu memanage ini dengan baik dengan menggunakan strategi manajemen pingpong. Ya, TikTok, tak itu ya, bola mutar sini, bagaimana melawannya ya, mematikan musuh kemana bolanya harus diarahkan. Ini bagian dari strategi pingpong. Ya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, ya, ini yang menjadi dasarnya, yaitu terekspresikan melalui karya-karya seni. Ya, ini seni di sini memainkan peranannya sebagai fokus dari apa yang menjadi Pak Wawan, menjadi kegiatan Pak Wawan. Sekalipun juga Prof. Setiawan Sabana ini secara kultural ini lengkap ya, artinya segala sesuatu dibicarakan di sini secara terbuka, tetapi fokus keseniannya itu sangat kuat untuk menjadi bagian dari refleksi dari rumah ini, Garasi 10 ini. Ya. Dan yang ketiga tadi saya katakan adalah kebudayaan. Strateginya itu ada strategi kultural, strategi beradaptasi dengan apa yang ada itu. Saya lihat bukan hanya dalam kehidupan, dalam berorganisasi, dalam berbagai hal, Pak Wawan itu sangat baik ya, sangat canggih kalau menurut saya itu dalam mengatur strateginya ini, sehingga kalau saya lihat ini setiap orangnya akan selalu terkesan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Wawan ini. Sekarang ini saya bukan puja-puji, sanjungan-sanjungan yang subjektif, tapi juga sekalipun subjektif dari persepsi saya, tapi saya kira ini kena saya juga dalam beberapa hal yang objektif, karena saya juga ada dalam bidang keilmuan. Jadi saya tidak berniat untuk berbicara secara ilmiah nih Pak Wawan, walaupun tetap bingkainya itu ilmiah. Ya. Kehidupan Pak Wawan itu mirip juga dengan saya Pak Wawan ya. Nah, mudah-mudahan saja apa yang kita lalui ini dalam kehidupan ini mendapatkan barokah ya. Yang ini ya, jadi saya berbahagia sekali ya dengan Pak Wawan ini, sehingga hampir saya seingat saya ya, hampir semua tokoh di ITB yang mengambil S3 itu saya pernah membimbingnya. Ini juga saya kira kesempatan yang luar biasa yang dibuka pada waktu itu oleh Pak Primadi dan diyakinkan oleh Pak Wawan, Pak Virus waktu itu. Inilah yang ini ya, bahkan dalam beberapa kali kan itu saya akan dicoba ditarik ke ITB itu untuk mengajar di sana, tapi mungkin karena tidak jodoh di sana sehingga saya tetap di UNES. Ini saya kira itu yang menjadi bagian dari apa yang ingin saya sampaikan. Selamat Pak Wawan, selamat Garasi 10, semoga semakin berjaya, ya, semakin berpamor. Ya, ini pamornya sudah ada, terus semakin berpamor di masa yang akan datang. Insya Allah saya sepanjang yang saya bisa ikut membantu berbagai kegiatan ini, dan saya akan membantunya dengan baik. Dan insya Allah juga saya, bukan hanya saya, mahasiswa saya yang lain-lain, mungkin kenalan saya yang bisa saya ajak, saya akan mencoba membantu apa yang saya bisa supaya Garasi ini tetap jalan. Ini jalannya sudah bagus ya, sudah ada pada ini, sudah dikenal di mana-mana. Ini saya kira ini menjadi bagian yang penting ya, susah untuk menjadi hal seperti ini ya. Nah, demikian Pak Mas Agus Cahyana. Pak Agus, saya cukupkan begitu ya. Ya, terima kasih Prof. Cecep. Jadi ada sisi lain dari Pak Wawan.
tidak ada 20 menit kan? Belum, baru emang 15 menit ini udah pas. Ya. Nanti ditanya jawab. Pak Wawan kalau ada tambahan. Iya. Oke, terima kasih Pak Prof. Cecep. Jadi kita bisa tahu ternyata hubungannya begitu dekat walaupun sempat menghilang di arena pingpong ternyata Pak Setiawan ya. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan Prof. Reza untuk menyampaikan mengenai disrupsi sejarah. Enggak, Prof. Reza? Enggak, terima kasih Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Senang sekali bisa bersilaturahmi pagi ini, sore ini. Apalagi ini saya ketemu dengan orang tua saya, guru-guru yang sangat saya hormati, Kang Prof. Setiawan Sabana, juga Kang Prof. Cecep, sudah lama tidak bertemu nih, dan Kang Prof. Cecep, juga Cek Prof. Endang dan Mas Dwi, ya, saya kira terima kasih, dan juga teman-teman semua yang hadir dalam webinar pada sore ini. Dan tentunya silaturahmi itu menjadi semakin bermakna karena kembali pada kesempatan ini saya ingin kita semua diminta untuk berkontemplasi tentang apa interaksi kita selama ini dan kawan-kawan, khususnya bicara tentang yang namanya generasi 10. Nah, tentunya saya mencoba melakukan internalisasi itu semua, Bapak Ibu teman-teman semua, termasuk khususnya dalam kaitan dengan disiplin ilmu yang saya geluti. Jadi kalau tadi Prof. Endang bicara bukan satu-satunya bukan seni rupa dan desain, kita sama. Prof. Endang. Saya apalagi dari sejarah. Terus saya menjadi bagian yang kan menjadi keluarga besar dari seni rupa dan desain ITB, karena saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir di sana dan bahkan saya bisa melakukan studi dari program seni rupa dan desain itu, dan juga alhamdulillah menjadi pintu masuk saya untuk sekarang meraih jabatan guru besar. Pada kesempatan sore ini tentunya Kang Wawan yang sebagai penggagas, penggiat dan auranya dari garis 10. Saya menghadirkan juga mahasiswa saya, Prof. Wawan, ada yang S1 saya, S2, dan bahkan masuk S3, termasuk moderator abadi garis 10 ini, Kang Agus Cahyana. Nah, saya kesempatan ini, Bapak Ibu teman-teman, ingin berbicara tentang dari perspektif keilmuan sejarah, tentunya bagus saya bisa sharing ini ya. Ini bisa ditutup dulu, ini share screen-nya ya. Oke. Baik, sudah cukup jelas ya. Baik, saya memberikan judulnya tentang disrupsi sejarah, sebuah refleksi atas eksistensi ilmu sejarah. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kalau saya sebagai sejarawan sekarang, saya termasuk sejarawan yang gelisah dalam melihat perkembangan ilmu sejarah. Dari sejak saya mahasiswa, saya menjadi dosen, dan hingga saat ini. Dan kegelisahan itulah yang menjadikan saya selalu berupaya untuk bagaimana membangun aura dalam diri ini agar mampu menjadi sebuah daya hidup bagi tentunya disiplin yang saya geluti. Dari kegelisahan demi kegelisahan itu tentunya saya merangkak. Kegelisahan pertama itu akhirnya saya melahirkan sebuah gagasan di mana saya berhasil memikirkan tentang sebuah bisa dikatakan pendekatan di dalam ilmu sejarah melalui pendekatan yang sebenarnya oral history. Jadi yang namanya sejarah lisan. Sejarah lisan itu tentunya lahir juga dari sebuah kegelisahan tentang dinamika perkembangan sejarah pada masa itu, pada abad 20, khususnya pada dasar-dasar terakhir abad 20. Kemudian memasuki akhir abad 20 dan memasuki akhir 20 dan awal abad 21. Maka kegelisahan itu kembali muncul serupa dengan dinamika yang terjadi berupa perkembangan teknologi yang sangat luar biasa sekali. Kebetulan saat itu juga saya tengah menyandang jabatan atau amanah sebagai pemangku dekan, tapi jabatan pemangku dekan itu juga tetap tidak menghentikan kegelisahan demi kegelisahan tentang bagaimana melihat sejarah. Kekhawatiran muncul karena dinamika perkembangan teknologi sangat luar biasa ini. Dalam pikiran saya itu bisa jadi akan menyebabkan disiplin ilmu sejarah menjadi disiplin yang kemudian menjadi tidak diperlukan lagi, bahkan ditinggalkan karena dianggap sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman. Konteks itulah yang kemudian menjawabkan saya berpikir apa yang harus dan saya lakukan. Maka jawabannya tidak lain, kemudian saya itu masih S2, maka saya berpikir bahwa saya harus berupaya bagaimana menjadikan kelak studi lanjut saya menjadi studi yang mampu menjawab kegelisahan itu. Dalam konteks itulah kemudian saya berupaya mencari
dan mencari tentang di mana dan kemana saya harus berlabuh untuk menempuh studi S3 ini. Dari berbagai pilihan perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, begitu banyak pilihan-pilihan yang ada. Tapi tentunya saya perlu mencermati di antara itu pilihan mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan saya. Dalam situasi seperti itulah saya bertemu dengan seorang guru besar yang sangat luar biasa. Seorang guru besar yang saya itu diberikan amanah juga oleh Pajajaran untuk turut mengembangkan sebuah program magister yang tengah dibangun di Unpad, yaitu program magister museologi. Dan beliau guru besar Seni Rupa dan Desain yang sekarang ada di hadapan kita, yaitu Kang Prof. Setiawan Sabana. Pertemuan saya dengan beliau menjadi sebuah pertemuan yang sangat mengesankan bagi saya saat itu. Karena beliau sebagai seorang guru besar, tapi memiliki bisa dikatakan sifat-sifat yang sangat egaliter. Kalau tadi yang menyatakan barangkali Kang Prof. Cecep dengan kesederhanaannya dan tentunya dengan keterbukaan pemikiran-pemikirannya, maka itu yang saya temukan. Saya kemudian berkesempatan berdialog, berdiskusi dalam berbagai kesempatan dengan Kang Prof. Setiawan Sabana, terutama pada beliau hadir di kampus Jatinangor untuk mengajar dan tentunya membimbing para mahasiswa program magister museologi, sebuah program magister yang diinisiasi atas kerjasama Unpad saat itu dengan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari program magister lahir tentunya banyak magister yang sekarang tersebar di berbagai daerah di seluruh tanah air. Beberapa di antara menjadi orang-orang yang memiliki posisi penting di dalam pemerintahan. Nah, pertemuan dengan Prof. Setiawan inilah yang kemudian membuat saya kemudian banyak berdialog juga tentang apa yang bisa saya lakukan untuk menjawab kegelisahan itu. Dari cerita, dari diskusi itu kemudian dia terpikir atau muncullah gagasan tentang bagaimana mendekati, merelasikan ilmu sejarah dengan ilmu seni rupa dan desain. Saya kemudian belajar, banyak membaca, dan saya menemukan ada sebuah hal yang sangat menarik. Bahwa dalam konteks seni rupa dan desain ini, ada sebuah metodologi yang selama ini tidak bisa atau menjadi sebuah keterbelengguan sejarah untuk melakukannya, yaitu metodologi visual. Selama ini kalau bicara ilmu sejarah, maka seringkali yang namanya ilmu sejarah itu hanya terfokus pada sumber-sumber tulisan, sumber-sumber benda, dan kemudian sumber lisan. Tapi pada saat dihadapkan dengan sumber visual, seakan-akan sejarah tidak memiliki kemampuan untuk bagaimana melakukan rekonstruksi, melakukan dan sebagainya. Nah, dalam konteks itulah kemudian ada sebuah metodologi pada saat saya hadir, saya berdiskusi berdialog dengan Prof. Setiawan Sabana yang mampu menjawab kebutuhan itu. Maka sejak itu mulailah ketertarikan saya untuk menjadikan ITB sebagai tempat saya berlabuh melanjutkan studi S3. Dan persentuhan itu menjadi semakin intens, Bapak Ibu teman-teman semua. Pada saat saya kemudian diberi kesempatan untuk melakukan perjalanan kerja bersama Prof. Setiawan Sabana. Perjalanan kerja yang cukup mengesankan selama kurang lebih 2 minggu hingga 20 hari dengan kita di Paris, ke Prancis, kemudian ke La Rochelle, dari Paris kemudian ke La Rochelle. Ini foto di sini foto yang saya kira akan selalu membuat saya kadang-kadang meneteskan air mata. Kalau tadi lihat filmnya Prof. Endang Satu Wajah Palestina, saya sangat tersentuh, terharu sekali. Saya pun sama. Kalau yang melihat foto ini, saya melihat ini ada sebuah momen yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan saya. Karena ini menjadi masa-masa di mana saya melanjutkan intensitas saya berdiskusi, berdialog dengan Prof. Setiawan Sabana berkaitan dengan disiplin keilmuan sejarah. Bahkan selama di Paris inilah kemudian, ini pada tanggal 10 Maret 2007, pada saat kami mengunjungi Museum Kontemporer yang ada di Paris ini. Jadi depan tugu ini, depan museum ini ada di Paris ini. Saya kemudian dari sini berdiskusi dan kami menginapnya memang di hotel yang tidak terlalu besar. Tapi hotel kecil itulah menjadikan kami sering bertemu dengan Prof. Setiawan Sabana. Itu dengan di etap hotel. Dialog demi dialog berlangsung dan bahkan di dalam hotel itu kemudian satu muncul gagasan pertama lagi tentang disertasi yang akan dibuat. Nah, saya kira ini menjadi sangat momen yang sangat mengharukan. Saya kadang-kadang membayangkan seperti saya mengingat filmnya Jackie Chan, ya, yaitu Drunken Master. Ini membayangkan perempuan seperti gurunya Jackie Chan saat itu, ya. Jadi master yang menjadikan Jackie Chan seorang pendekar yang sangat sakti, pendekar mabuk, tetapi kami tidak bermabuk-mabukan tentunya di Paris. Ya. Jadi kami betul-betul belajar, berdiskusi dan berdialog. Nah, inilah yang kemudian mereka pemikiran-pemikiran bahwa yang namanya sejarah itu tentunya bisa direlasikan dan bisa menjadikan seni rupa dan desain sebagai pendekatan untuk bisa menjawab kebutuhan bagaimana sumber-sumber visual yang saya tuh begitu sangat luar biasa hadir di dalam dunia kita, terutama melalui dunia internet itu menjadi sebuah sumber-sumber yang mau tidak mau harus didekati oleh para sejarawan. Maka sejak itulah kemudian saya berpikir dan menjadikan memang ITB menjadi pilihan. Itu menjadi pilihan
saya untuk studi lanjut di ITB. Kehadiran saya di ITB juga sejak 2008 yang dia bisa saya dalam waktu 3 tahun kemudian melahirkan sebuah gagasan baru tentang himpunan visual history. Nah, inilah proses inilah yang dengan saya sebut dengan proses disrupsi sejarah. Seperti tadi saya katakan bahwa dalam konteks tentunya bagaimana sebuah kontemplasi dilakukan, bagaimana sebuah perenungan dilakukan tentang eksistensi ilmu sejarah, makin menjadi bagian yang menjadikan sejarah mau tidak mau melakukan disrupsi. Apa itu disrupsi? Maka di sini ada sebuah pendekatan. Ada sebuah buku yang dibuat oleh Clayton Christensen bicara tentang inovator dilema. Nah, dari pendekatan ini kemudian saya memberikan sebuah pemahaman tentang diskusi sejarah. Maka saya katakan yang disebut dengan diskusi sejarah ini tentunya adalah sebuah karakteristik substansial tentang adanya inovasi dalam kajian terhadap masa lalu. Nah, kalau kita bicara inovasi, ini sebenarnya sebuah semangat yang juga hadir dari Rebana 10 ini. Rebana 10 yang sekarang hadir, kemudian berkontemplasi, bermigrasi menjadi sebuah garasi 10. Kalau saya melihat garis 10 itu bagian dari Prof. Setiawan Sabana untuk tetap menghadirkan aura yang luar biasa yang ada dalam dirinya, untuk tetap bisa memberikan daya hidup bagi semua orang. Tentunya masa purna bakti yang akan dijalani oleh Perwawan itu akan menjadi masa purna bakti yang tidak menghentikan aura itu. Tetap akan menjadikan aura itu aura yang tetap memberikan daya hidup bagi siapapun yang mengenal Prof. Setiawan Sabana dan mau mendengarkan apa-apa yang sudah dilakukannya selama ini. Maka pada saat bicara tentang diskusi juga ini ada bagian dari aura itu, yaitu aura untuk melakukan kajian terhadap masa lalu. Inovasinya aura itu tidak hanya berlaku pada tahun sumber sejarah, tapi juga yang penting pada metode atau cara merekon sejarah sebagai peristiwa menjadi kisah. Maka dari itu dalam kaitan aura yang muncul di sini, maka ilmu sejarah pada dasarnya harus melakukan disruptive regulation dalam kaitannya dengan metode, disruptive culture dalam kaitannya dengan sumber sejarah, dan disruptive mindset dalam kaitan dengan filsafat sejarah, serta disruptive marketing dalam kaitan dengan konflik kisah sejarah. Jadi dalam kaitannya dalam masih perenungan saya menjadikan ini, Bapak Ibu teman-teman semua, betapa penting ilmu sejarah itu untuk melakukan inovasi-inovasi yang tiada henti, terutama dalam reaksi perubahan sekarang. Dan sebenarnya dalam kaitannya dengan ilmu sejarah, ini sebenarnya kalau kita bicara sekarang sumber visual, semua sumber visual bukan merupakan hal yang baru bagi ilmu sejarah. Itu merupakan sebuah sumber yang lama. Jadi dari bukunya Arnold Toynbee juga sudah menyatakan seperti itu. Arnold Toynbee menyatakan bahwa dalam kacamata sejarah itu adalah disrupsi bukanlah hal baru. Karena sejarah itu merupakan sebuah dinamika. Kita bisa hadir seperti sekarang, bisa tetap bertahan, itu sebuah proses disrupsi pada dasarnya. Bahwa kita berjalan dari revolusi industri to 1.0, 2.0, 3.0 to 4.0, dan kita seperti sekarang akibat pandemi, ini adalah merupakan kemampuan kita untuk menghadapi atau melakukan disrupsi. Atau dalam kaitannya dengan Toynbee disebutnya sebagai teori dari challenge and response. Bahwa kita berupa untuk merespons tantangan-tantangan yang ada dengan cara kita. Dan ini cara kita ini seperti ini, kan? Virtual itu adalah cara kita merespons tantangan yang ada. Dan dinamikanya akan terus terjadi seperti ini. Dan bahkan bisa jadi tidak akan kembali ke masa sebelumnya. Saya selalu menyatakan bahwa ke depan itu bisa jadi kuliah-kuliah itu akan semuanya daring kembali. Meskipun kita telah kembali kepada situasi normal. Nah, inilah yang menjadi sebuah tantangan yang luar biasa bagi kita semua, keilmuan kita. Maka banyak yang juga melakukan, bisa dikatakan, mereka memprediksikan ke depan bahwa bisa jadi perguruan tinggi ini tidak akan diperlukan lagi dalam bentuk yang konvensional, tapi akan menjadi sebuah perguruan tinggi yang harus inovatif, bentuk baru, perguruan tinggi yang non konvensional di mana banyak hadir di dalam dunia virtual. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, inilah bagian dari diskusi sejarah juga yang tentunya akan menjadi ciri dari kehidupan manusia hari ini dan di masa yang akan datang. Nah, oleh karena kalau kemudian kita coba, Bapak Ibu teman-teman semua, bahwa kita ini berada dalam sebuah alam yang tadi saya sebutkan, bahwa yang namanya disrupsi itu adalah merupakan sebuah jawaban atas realitas yang terjadi, baik pada revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan kemudian di revolusi industri 4.0 ini, di mana revolusi industri 4.0 ini tanpa kita sadari sekarang memaksa kita dengan pandemi ini. Yang namanya pandemi itu kemudian memaksa kita untuk hadir dalam sebuah masyarakat 5.0 yang semua dulu menjadi semua imagine community, ya, masyarakat yang masih dihayalkan. Tapi akibat pandemi ini kita dipaksa untuk masuk dalam dunia imagine community ini, dalam society 5.0 ini. Dan inilah yang kita hadapi sekarang, society 5.0 yang dulu kembali, Bapak Ibu, itu baru segala masyarakat yang dibayangkan, yang dihayalkan saja.
Dan masyarakat yang dihayakan ini pula yang harus dijawab oleh para sejarawan. Bahwa para sejarawan tidak bisa lagi bicara dalam dunia yang konvensional, bicara pada sumber-sumber tertulis, tapi dia harus merangkak, harus bermigrasi untuk bersentuhan dengan sumber-sumber visual yang sekali lagi begitu banyak jumlahnya di dalam dunia virtual, khususnya media internet. Kalau sekarang dulu para sejarawan mencari sumber itu begitu susah, harus hadir di perpustakaan nasional, harus hadir di arsip nasional, maka hanya dengan dia duduk melakukan browsing melalui search engine, mesin-mesin pencari, maka sumber itu kalau kita masuknya coba melalui Google, memasukkan yang namanya sejarah Indonesia, maka itu lebih dari 2 juta sumber akan muncul langsung dalam hanya sepersekian detik. Ini sebuah perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Maka kalau sejarawan masih bekerja dengan cara konvensional, maka harusnya dia kembali ke society 2.0 atau society 3.0. Karena society yang sekarang ada society 5.0 yang diperlukan oleh kita semua. Termasuk para mahasiswa dari berbagai disiplin ini juga akan demikian. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, oleh karena kalau kita bicara apa yang pengaruhnya, maka dalam sejarah itu sekarang saya menyebut ada 2 disrupsi. 2 disrupsi, 2 inovasi sejarah yang dibagi dalam 2 gelombang, gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama begini, jadi yang namanya sejarah yang kita berikan disrupsi, itu disrupsi terjadi pada saat abad 19, tepatnya 1877, seorang Thomas Alva Edison menemukan sebuah teknologi baru, teknologi rekam, teknologi audio, berupa fonograf. Fonograf inilah kemudian berrelasi berpotensi ilmu sejarah, karena ilmu sejarah yang sebelumnya sangat terkooptasi, sangat terpengaruh. 3 menit lagi. Berapa? 3 menit lagi. 3 menit. Oke, jadi sumber sejarah lisan sambil diskusi kalau demikian, Bapak Ibu teman-teman semua. Dan kemudian pada yang kedua, ini kita hadir dalam konteks pengaruhnya di dalam diskusi gelombang kedua, yaitu pengaruh dari dunia internet. Ini saya kira data-data ini nanti bisa di-share di dalam ini, dan inilah yang akibat dari pengaruh untuk revolusi 3.0, yaitu menyebabkan terjadinya pergeseran dari paper culture ke paperless culture. Ini bagi sejarah sangat penting sekali. Karena sejarah selama ini, pada dia melakukan rekonstruksi, seolah-olah hanya paper atau dokumen-dokumen terjadi atas media kertas yang bisa dijadikan media rekonstruksi. Sekarang itu sudah mulai tinggalkan. Masuk abad 21, kita berada dengan sebuah budaya nirkertas, budaya tanpa kertas. Maka inilah yang menjadi tantangan terbesar sejarah. Nah, dalam kaitan ini kemudian muncullah gagasan-gagasan. Dan tentang bagaimana pengaruhnya, maka pengaruh terbesar dari teknologi kepada sejarah tadi melahirkan adanya sebuah rekonstruksi, sebuah konstruksi baru tentang yang namanya sumber sejarah, tentang yang namanya rekonstruksi sejarah. Dan jawabannya ada pada yang disebut dengan visual history. Dan luar biasanya Bapak Ibu teman-teman, gagasan tentang visual history justru munculnya bukan dari sejarah, tapi munculnya dari seorang sineas sutradara Steven Spielberg. Maka dia mendirikan sebuah yayasan dengan USC SOA Foundation Institute for Visual History and Education. Inilah sebuah pusat riset sejarah visual yang sekarang banyak digunakan, dimanfaatkan oleh berbagai perguruan tinggi di dunia. Dan ini sekarang menjadi sebuah pendekatan untuk menjadikan sejarah tetap bernilai, berharga, dan mampu menjawab tantangan zaman. Jadi sekarang yang namanya sejarah itu sudah bukan saatnya lagi direkonstruksi dengan cara-cara konvensional. Sejarah harus direkonstruksi dengan pendekatan melakukan sumber visual dan direkonstruksi secara visual sehingga melahirkan yang namanya film-film sejarah dalam konteks visual atau berupa timeline, berupa film dokumenter, berupa film dokumentasi. Kalau sejarah dan juga semua disiplin ilmu lain kita hanya didekati dengan cara konvensional atau yang namanya hasilnya hanya dalam bentuk konvensional seperti disertasi, tesis, apalagi skripsi, hanya dengan cara konvensional, pertanyaan kita, untuk siapa itu sekarang akan bermanfaat? Maka visual menjadi jawabannya, dan melalui pendekatan visual ini tentunya berbagai karya hasil konstruksi kemudian bisa segera mungkin bisa diapresiasi oleh masyarakat luas. Bapak Ibu, tentunya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ruang yang sangat terbatas menjadikan saya tidak mungkin untuk bicara lebih detail, apalagi tadi Pak Agus katakan bahwa waktu sudah tidak memungkinkan. Dan akhirnya simpulan saja Bapak Ibu teman-teman sebuah tentang diskusi sejarah. Bahwa diskusi sejarah itu berhadir dalam 2 gelombang. Gelombang pertama melahirkan dengan sumber lisan dan sejarah lisan, dan gelombang kedua sebagai sebuah interaksi sejarah dengan teknologi informasi khususnya dunia internet yang dihasilkan oleh revolusi 3.0 dan revolusi industri 4.0 melahirkan yang namanya sumber visual dan sejarah visual atau visual history. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan diskusi sejarah gelombang ketiga,
Tapi yang jelas ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan kembali, kita saja sekarang masih tertati-tati dengan disrupsi yang dikabarkan oleh revolusi industri 3.0 dan 4.0, maka tentunya juga kita harus lebih cerdas lagi nanti dalam menyikapi berbagai perubahan yang diakibatkan oleh revolusi-revolusi yang akan terjadi pada masa selanjutnya. Termasuk saya kira tidak kalah penting dengan teman-teman seni rupa dan desain yang juga tampaknya masih terengah-engah untuk bisa menjawab tantangan zaman yang sangat luar biasa ini. Banyak yang kolaps dalam seni-seni tradisi, seni-seni modern, demikian juga seni rupa di dalam menyikapi perubahan zaman yang sangat luar biasa ini. Maka menjadi tantangan kita semua tentang bagaimana ini semua kita jawab, dan sejarah sudah mencoba menjawabnya dengan menggunakan pendekatan visual history. Akhirnya, Bapak Ibu teman-teman semua, ini ada sebuah rekomendasi, saya sebut rekomendasi yang memaksa. Memaksa itu jadi kalau dulu saya ditanya, Bapak Ibu ingin segera naik haji, ingin, mau doanya, mau, doanya ini pilih Ustadznya, Cik Prof Endang dan Kang Prof Wawan. Ustadznya memimpin doa, mangga kita doa bersama-sama, berdoa semuanya sama, Bismillah, ikut semua Bismillah. Allahumma ikut semua, dan ini doanya Allahumma paksakeun. Nah, inilah rekomendasi juga, rekomendasi yang memaksa yang ingin saya sampaikan. Bahwa para sejarawan, calon sejarawan atau para pegiat sejarah, karena saya melihat juga Kang Prof Setiawan Sabana di ITB itu banyak disertasi yang bukan disertasi sejarah. Disertasi sejarah karena basisnya adalah kepada penggunaan sumber-sumber visual. Semua sudah dilakukan oleh teman-teman kita di S3 seni rupa dan desain. Nah, oleh karena itu di sini rekomendasi ininya saya katakan bahwa para sejarawan, calon sejarawan dan para pegiat sejarah, saya kira yang hadir di sini Bu Nuning juga menggunakan pendekatan memanfaatkan sumber-sumber visual dan pendekatan sejarah. Haruslah memiliki improvisational mindset, konstruksi berpikir yang tidak pernah berhenti mengembangkan hal baru seiring dengan kebutuhan zaman. Dan pemikiran yang disruptif bisa jadi kalau ilmu sejarah, tapi saya juga sama dengan disiplin lain akan ditinggalkan karena dianggap tidak lagi berkegunaan dalam menjelaskan dan memaknai masa lampau. Ini sebuah catatan yang juga saya sampaikan pada saat melakukan pengukuhan guru besar pada tanggal 3 Agustus 2016. Bapak Ibu, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Kang Prof Setiawan Sabana atas kesempatannya. Sekali lagi kita berharap dan kita sama-sama mari menjadikan Garasi 10 ini sebagai sebuah aura yang tetap menampilkan auranya seorang Prof Setiawan Sabana yang akan senantiasa memberikan daya hidup bagi kita semua, memberikan energi kosmik, energi positif untuk menjadikan kita semua selalu mampu di dalam menghadapi berbagai aneka tantangan yang akan terjadi hari ini, esok, maupun di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Reza. Ya, tadi ulasan masih panjang sebetulnya, cuma karena waktunya sangat terbatas. Jadi menarik tentang disrupsi sejarah, bisa dikaitkan dengan disrupsi garasi juga sebenarnya Pak Setiawan ya. Nanti bisa dibahas. Mangga untuk selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan live performance dari Kang Jimbot ya tentang musik Sunda. Mangga Kang Jimbot. Sunda rek ngarumat ka lemah China
mikanya karahayatna, mikanya karahayatna, getih kuring renghat kuring pikeun Sunda sangkan nanjeur di buana, sangkan nanjeur di buana. Dunia lain kehirupan anu langgeng, tapi dunia jadi puseur kehirupan anu moal bisa kabendung, anu moal bisa kabendung. Dunia robah urang kudu tetep pageuh tekad, pageuh ucap, pageuh lampah dipaseuh kedua kalimah nyatana Allah, nyatana Allah. Indung nu ngawasakeun, Bapa nu ngayugakeun, eling-eling mangka eling, rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan bae, dharma wawayangan bae. Di dunia urang ngumbara da moalila, urang teh aya balikna, lain balik kenung ka Bapa tapi balik keuning ka alam lahir. Hatur nuhun Bapak Profesor, sadayana didoakeun ku simkuring sing sararehat, sehat lahir sehat batin, dunia akhirat, dunia akhirat. Hatur nuhun garasi 10 pamor garasi, mudah-mudahan berinspirasi kanggo urang sadayana umumna di dunia. Hatur nuhun cekap, hatur nuhun Bapak Profesor, Bapak Cece, Profesor, Bapak Reja, sadayana hatur nuhun. Seueur pisan simkuring ngupingkeun neme terinspirasi di ruang-ruang, ternyata abdi tampil ge langsung dapat tina ruang webinar di dia gitu, terinspirasi ku abdi. Mudah-mudahan ruang-ruang dina berpikir, ruang imajinasi jangan hiji naon nya disebut teh hiji aura kanggo nyebarkeun aura kebaikan khususna kanggo ka masyarakat di Jawa Barat, Indonesia, khususnya di dunia. Intina mah meureunnan sanajan beda budaya, beda agama, beda kultur, tapi hiji sarasa jadi dulur sadayana. Hatur nuhun. Amin. Amin. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun Kang Iman Jimbot. Jadi yang belum familiar dengan Kang Iman, saya sedikit bacakan tentang CV-nya. Jadi beliau lahir di Ciamis, jadi concern ke musik Sunda dan sudah melanglang buana di 27 negara di Eropa maupun di Asia ya. Jadi aktif untuk memperkenalkan dan berkolaborasi dengan musisi-musisi dari luar untuk memperkenalkan tadi musik Sunda ke dunia. Terima kasih Kang Iman Jimbot. Ya, untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab. Waktu kita 20 menit. Jadi sangat terbatas dengan tadi pemateri yang cukup banyak dan pasti banyak pertanyaan juga. Untuk itu saya batasi di 4 pertanyaan saja ya. Mangga kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung saja. Ayo. Atau memberi tanggapan, mangga. Tanggapan siapa yang ada di sana? Ada Bu Nuning? Bu Nuning.
Bu Nuning, Bu Esa. Bu Nuning, Bu Esa. Edwan. Ayo. Ada? Bana. Ada Diani juga ya? Ya. Diani, silakan. Maka ini sebelum ada pertanyaan, mungkin ini menarik untuk diperbincangkan sedikit mengenai tentang peran garasi ya. Tadi ada di ruang yang kalau menurut Pak Juli disursif, terus kemudian tadi dari Pak Cecep lebih menekankan pada aspek Pak Setiawan dan aktivitasnya, dan kemudian dari Pak Reja lebih menekankan gimana sih sebenarnya mendisrupsi ya tentang mungkin dalam kaitan dengan aktivitas Galeri 10 itu hubungan dengan tadi ruang Bandung Utara dan Bandung Selatan gitu, jadi atau yang kemudian banyak ruang-ruang budaya yang sifatnya mapan, tapi kemudian garasi menghadirkan hal yang lain. Untuk itu saya minta tanggapan Pak Juli dulu, terus nanti dilanjut oleh yang lain. Mangga Pak Juli sedikit. Iya, terima kasih. Saya justru terpikat dengan presentasinya Prof. Reza tadi. Kalau yang saya katakan itu bisa diperluas, dimanai lebih jauh lagi dari apa yang dipresentasikan oleh Prof. Reza ya. Itu saya kira kita harus menyadari bahwa keilmuan seni terutama itu terkait dengan banyak hal ya, tidak hanya persoalan visual dalam arti fisik ya, tetapi juga kita di era hari ini masyarakat yang katanya sudah masuk ke 5.0, 5.0 itu ya ini masyarakat digital, masyarakat virtual ya. Bahkan transformasi pameran dari yang fisik, yang otentik itu menjadi pameran virtual kan makin hari makin menjadi kelaziman ya. Mungkin masih belum terbiasa, tapi ke depan saya merasa ini akan jadi kebutuhan yang menarik ya, yang harus terus dikembangkan, termasuk di dalam perkuliahan, pembelajaran, bahkan pembimbingan, ujian, semua sekarang sudah berdaring ria ya, termasuk dari yang dikatakan Prof. Reza tadi sangat membongkar banyak hal, karena mitos penelitian sejarah, terutama juga sejarah seni itu juga terkait dengan dokumen-dokumen yang sifatnya fisikal. Ya, sementara ada di era hari ini bisa memanfaatkan dengan metode khusus, ya dengan metodologi khusus mengembangkan data-data yang bersifat rekaman, data-data visual yang bersifat rekaman digital, ya, dan yang diperoleh di platform-platform bermacam-macam sekarang ini, ya. Jadi ini saya kira orang seni pun dituntut untuk punya literasi media yang tidak main-main, betul-betul dipelajari dan dibiasakan dalam konteks apapun, konteks kajian maupun konteks penciptaan, dan ini ternyata mampu menembus sekat-sekat, dinding-dinding, ruang-ruang formal, menjadi terguncang sekarang ini. Tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Reza tentang ada gejala perguruan tinggi yang mulai keberlangsungannya dipertanyakan kalau itu tetap seperti yang dipraktekkan seperti biasanya ya, dan dunia kerja pun sudah orientasinya juga sudah tidak lagi pada ijazah, artinya kebenaran formalistik makin hari makin dipertanyakan ya, sehingga dunia ini makin melihat sesuatu yang betul-betul ada dan hadir secara nyata. Nah, saya kira Garasi 10 itu memfasilitasi apa yang kurang di pendidikan formal. Ya, apa yang belum dilakukan di pendidikan formal, di Garasi 10 itu
disediakan. Itu artinya kita bisa mengeksplorasi. Ya memang ini tergantung dari diri kita bagaimana kita mampu berinteraksi dengan garasi 10 itu, karena kalau kita melihatnya secara sempit barangkali yang dilihat ya cuma biasa-biasa saja, tetapi kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas, kita akan banyak mendapatkan pengalaman yang sangat luas. Seperti tadi ya Prof. Reza memberikan satu pengalaman ketika diajak jalan-jalan oleh Prof. Setiawan. Saya pun juga demikian, cuma tidak di luar negeri, tapi jalan-jalan di beberapa kota, di Magelang, di Jogja, di Surabaya, ikut mendesain pamerannya Pak Wawan. Dari situ saya juga mendapatkan banyak pelajaran, banyak pengalaman, karena sebelumnya belum pernah saya alami, dan itu merupakan pelajaran yang tidak bisa ditemukan di bangku kuliah. Dan saya kira ini yang menarik, dengan kita menjadi santri di garasi 10, kita akan diperkaya dengan sendirinya. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Juli, Bu Endang mau menambahkan? Ya, saya memang tertarik juga dengan semuanya, termasuk Prof. Reza, Prof. Juli. Jadi, Prof ya ini doa aja. Jadi doa. Dua-duanya ini ya luar biasa, karena sejarah itu kan bisa didekati oleh multidisiplin ilmu. Jadi tidak bisa disoroti hanya dari satu sisi, dari berbagai hal, dari sosiologinya, dari antropnya, dari segala disiplin ilmu. Dan betul, dokumen-dokumen sekarang kan tidak seperti dulu. Apakah Prof. Reza dulu kan baik di UGM maupun di Unpad, kalau jurusan sejarah belum ke Belanda, sepertinya kalau belum lulus, belum khatam gitu ya. Nah, padahal sekarang kan semua dokumen-dokumen itu kita lihat di browsing di Google itu banyak sekali kita menemukan hal-hal itu. Jadi saya betul-betul terbantu dengan pendekatan sejarah ini, dan kebetulan S2 saya sejarah di UGM ya. Terbantu untuk menguak yang belum pernah tidak terpikirkan sebelumnya. Ternyata oh iya, dengan kita kritik sumber, mencari dokumen-dokumen itu, justru sejarahnya orang Sunda kok disimpannya ada di Keraton Surakarta, di Bagong Kusudiharjo gitu kan. Itu dengan pendekatan sejarah yang saya bilang ini luar biasa gitu. Jadi Prof. Reza, sejarah itu tidak bisa ditinggalkan, ilmu sejarah itu. Karena apa yang sudah terjadi 5 menit yang tadi saja, itu kan sejarah gitu kan. Jadi betul dengan era digital ini, tentu saja sejarah makin keren. Jadi bukan sesuatu yang kita berguna, enggak ya, berguna sepanjang masa, saya kira berguna. Dan garasi kalau tadi semuanya menyampaikan bagaimana dekat dengan Prof. Setiawan Sabana, kemudian banyak juga terinspirasi jadi guru gitu. Kebetulan Prof. Setiawan Sabana bukan guru saya ya, tetapi guru secara formal, tetapi guru akhirnya secara kita sering diskusi karena kita ngajar bareng, kebetulan ngajar bareng tim teaching di Unpad, kita mengajar inovasi dan apa ya. Kemudian Prof. Setiawan Sabana itu dipercaya menjadi museum ya, konsentrasi seni. Dan yang paling sering itu saya diminta untuk membuka pameran-pameran ya, baik di Jakarta maupun di Bandung. Kita diskusi, kemudian banyak sekali saya mendapatkan ilmu ya, ilmu ternyata sampai saya menemukan, kalau tadi Prof. Reza menemukan yang terakhir itu ya, harus begitu, saya menemukan bahwa seni tari adalah seni rupa yang bergerak. Jadi akhirnya saya menemukan seperti itu. Seni tari adalah seni rupa yang bergerak karena ada bentuk, ada ruang. Kalau seni rupa tetap statis gitu ya. Tetapi kalau seni tari itu kan dinamis, tetapi di situ meruang. Jadi seni rupa yang bergerak. Akhirnya kita saling melengkapi, dan alhamdulillah dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini,
Ini saya sambil belajar nih, sambil diajar. Begitu ya, Kang Agus, nuhun. Iya, sebelum tadi ke yang nanti melempar isu Pak Reza, Prof Cecep dulu. Mangga dari antropologi, dekat kaitannya dengan sejarah. Mangga, Prof. Saya kira saya akan memberikan tanggapan umum saja ya. Jadi setiap bidang ilmu itu memiliki asumsi profesional, ya, artinya mempunyai kebanggaan sendiri, mempunyai batas-batas sendiri, mempunyai kesombongannya sendiri. Semua bidang ilmu ya, bukan hanya ini ya. Tapi di segi lain sekarang itu setiap ilmu itu terbuka. Ya, jadi kalau tidak membuka diri, ya, seperti halnya berkali-kali disampaikan ya dalam beberapa ungkapan ya yang lebih bersifat filosofis ya, itu katanya peluang ilmu untuk untuk ada kesalahan itu adalah peluang, seperti bernafas gitu ya, bernafas untuk itu. Jadi kalau ilmu itu sudah terlalu kaku, terlalu rigid begitu, itu akan mati dengan sendirinya. Apalagi fenomena yang ada itu semakin berkembang. Jadi kalau kita kembali kepada yang dasar ya itu. Jadi setiap ilmu itu memerlukan keterbukaan ya. Sekarang misalnya saya bidang antropologi ya, itu juga sekarang bidang antropologi itu sebenarnya ada berkembang ke berbagai juga dimensi ya, disiplin juga itu masuk ya. Hampir semua kegiatan kemanusiaan, dari mulai kegiatan yang bersifat organisasi, individu misalnya ya, fenomena-fenomena sosial yang lainnya itu hampir semua masuk ya ke sana, termasuk juga yang administrasi kenegaraan ya. Jadi ini merupakan bagian dari perkembangan sebuah ilmu. Jadi intinya adalah saya kira rasa hormat terhadap ilmu sendiri, dan juga membuka ruang ya untuk memberikan masukan pada ilmu lain ya itu, dan menerima juga masukan dari ilmu lain. Saya kira menjadi bagian dari cara-cara berpikir yang lebih relatif terbuka ya. Kalau kita lihat, saya membimbing juga di ITB, di berbagai tempat itu kadang-kadang yang lama itu terlalu ketat, terlalu kaku gitu ya. Tapi setelah ada promovendus atau promovenda yang mengajukan disertasi dengan pendekatan yang lain yang selama ini tidak terduga, mungkin itu yang pada awalnya itu dianggap tidak akan berkembang ya, tetapi ternyata itu akan berkembang dengan baik gitu ya. Ini saya kira ini menjadi bagian itu. Jadi saya tidak akan membahas tentang ini, tapi bagi saya setiap bidang ilmu itu punya keunikan tersendiri, punya kehangatan sendiri ya, dan memerlukan keterbukaan untuk menjaga sistemnya itu akan hidup terus. Jadi saya kira itu singkat saja. Terima kasih Prof Cecep. Berikutnya, mangga Prof Reza. Mangga, terima kasih Kang Agus. Nah, jadi saya kira saya berangkat dari diskusi hari ini berangkatnya juga dari semangat yang dikembangkan oleh Darus. Maka tentunya mari kita semua, saya mengajak kepada saya khususnya dan juga Bapak Ibu teman-teman semua, terutama ini para generasi milenial, ya, untuk bagaimana kita sama-sama melihat aura positif dalam diri kita, aura yang tidak hanya sekedar mampu menjadikan keilmuan kita tetap memberi nilai manfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negeri ini, tapi juga menjadi sebuah ilmu yang tetap mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang akan berdinamika menjadi sangat dan semakin cepat ke depannya. Karena saya melihat tanpa itu semua bisa jadi keilmuan kita itu menjadi keilmuan yang tadi barangkali tidak akan mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat digital saat ini. Ini saya kira tantangan yang sangat luar biasa bagi kita semua, tentang bagaimana kita menjadikan aura kita tetap menjadi daya hidup, mampu menjadi energi kosmik, energi positif bagi kita, diri kita, masyarakat, bangsa, dan negeri ini, terlebih di dalam menghadapi tantangan yang tidak hanya diakibatkan oleh revolusi industri 4.0, tapi juga oleh situasi pandemik yang sangat luar biasa ini, yang mohon maaf bahwa saya juga ini kita tidak akan selesai dalam waktu dekat. Karena saya berangkat dari berbagai pandemik yang pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah itu ada pandemik flu 1918, 1919, ada Justinian flu, plague, kemudian ada juga yang disebutnya dengan Black Plague. Jadi itu sebuah wabah-wabah yang sangat luar biasa yang menghadirkan korban hingga jutaan orang. Tentunya kita tidak berharap bahwa pandemi ini akan juga menghadirkan jumlah
korban yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu mudah-mudahan kita beri kemampuan segera mungkin untuk menjawab tantangan yang sangat luar biasa ini dan tetap menjadikan perguruan tinggi bukan sebagai menara gading, tapi menjadi sebuah menara yang mampu menerangi masyarakat kebanyakan. Sehingga itu saja. Terima kasih, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menutup, walaupun ini masih ada pertanyaan, mungkin nanti Pak Setiawan saja yang menjelaskan ya dari Diana Butler mengenai tentang refleksi ruang terhadap budaya dan ruang lainnya. Untuk itu tadi dari 4 pemateri, silakan Pak Setiawan untuk merefleksikan mungkin ya tentang garasi itu dalam konteks ruang budaya, dalam konteks disrupsinya seperti apa. Maka Pak Setiawan sekaligus untuk menutup acara ini. Aduh, baik, terima kasih. Saya menyimak presentasi tadi, lalu diskusi barusan sejenak gitu. Komentar-komentar dari masing-masing terhadap apa yang disampaikan oleh para pemateri tadi. Ya, saya juga jujur belajar banyak gitu ya, belajar banyak sekali gitu ya, dari semuanya, dari pembicara pertama dan seterusnya sampai yang terakhir, dan bahkan pemateri yang tanpa diduga tiba-tiba muncul di garasi, yaitu Saudara Jimbot yang saya sebutkan sebagai seniman tidak termasuk kategori yang manapun, kecuali dia seniman dengan gelar menurut saya makhluk tersendiri. Saya mengapresiasi Saudara Jimbot ketika saya mengenal pribadi gitu ya, dari jarak dekat, tentang pengalaman beliau dan aspirasi beliau terkait dengan kesenimanan, kesenian dan kebudayaan dan kemanusiaan secara menyeluruh. Jadi terima kasih. Saya akan menutup dengan menyampaikan beberapa butir saja ya. Ya, pertama terima kasih kepada para pemateri, terima kasih pada hadirin yang telah sabar meskipun seperti tegang gitu mendengarkan presentasinya, tidak ada yang berani bertanya gitu ya. Terima kasih Anda sudah bertahan sampai selesai kira-kira gitu. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengatakan jadikan Nusantara sebagai markas besar kreativitas para seniman budayawan kita. Itu butir pertama. Yang kedua adalah hidup itu ajaib dan goib. Contohnya adalah Pak Reza, kenapa Pak Reza dilahirkan sebagai lelaki bukan perempuan? Kenapa Prof. Endang lahir sebagai perempuan bukan laki-laki? Kenapa Cecep dilahirkan sebagai orang Sunda bukan orang Batak? Dan seterusnya. Silakan jawab renungan ini atau komentar atau quotes ini. Hidup itu ajaib dan goib. Yang berikutnya adalah berkarya itu ibarat helaan nafas, berhenti kalau mati. Berkarya terus seperti helaan nafas yang terus berkontribusi pada kehidupan, berhenti kalau kita mati. Berikutnya adalah menjadi seniman itu mudah. Yang sulit adalah menjadi manusia. Dan yang terakhir yang saya catat adalah saya kira tadi banyak mengatakan terharu. Saya juga terharu mendengar
presentasi masing-masing. Saya terharu juga mendengarkan musik Palestina tadi. Saya terharu mendengarkan Prof. Cecep bicara, Pak Juli yang menginspirasi topik menarik ini, yaitu haru adalah ekspresi terdalam terhadap karya seni yang bermutu. Karya seni di sini sebuah karya apapun akan selalu menghadirkan haru. Menurut saya, pada haru itu ada A sampai Z peristiwa kemanusiaan. Jadi, saya termasuk seseorang yang mudah terharu sudah cukup lama, dan kadang-kadang saya sebut cengeng, tapi saya kira nggak apa-apa. Yang penting saya sudah dan sering kali menikmati karya-karya produk manusia yang membuat saya terharu. Apapun itu, dan tentunya karya seni yang bermutu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kepada semuanya atas acara hari ini. Ini gara-gara Pak Juli ini harus terus bertanggung jawab, Pak Juli, atas peristiwa ini. Ketika Pak Juli menyodorkan topik ini, saya sempat berpikir siapa yang harus saya undang untuk jadi pemateri. Maka saya pinpoint si A, si B, dan yang sekarang hadir, mulai dari Pak Juli sendiri, Prof. Endang, Prof. Cecep, Prof. Reza, lalu siapa lagi, Jimbot, begitu ya. Untuk bisa memilih Jimbot itu saya ya merenung juga, dan ketika ketemu di garasi diskusi tentang macam-macam bagaimana perjalanan dia di berbagai negara, yang 20 sekian negara itu, bagaimana dia tidak bisa berbahasa Inggris secuil pun, dia hanya bisa pakai bahasa isyarat gitu. Dia pergi ke Jepang, dia pergi ke Uzbekistan, dia pergi ke Italia, dia pergi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dia adalah seseorang yang saya katakan Anda harus membuat buku supaya banyak orang tahu siapa Jim dan Bot. Bot, Jim, Bot. Jim, terima kasih. Bot, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi hatunun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk acara hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan. Sebelum bubar, kita foto bersama dulu. Silahkan di videonya di on-kan semua. Angga? Tuh, bentar. Tuh, 2, 3. Bebas. Ya. Nun sadayana. Hatunun. Ya. Kami. Nun Kang Jimbot, turun. Kang Juli, turun. Makasih, Prof. Sehat-sehat semua. Pamit, Prof. Semuanya. Ya. Endang, turun. Wawan, Saja. Endang, Sehat semua. Cep. Sehat.
Tuh. Assalamualaikum. Pak Juli, Terima Pak kasih. Oke, makasih Bu Reza, makasih, salam. Nuhun. Makasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Butler, Yana Ya. Butler, makasih. Kawan ngopi nggak? Ya, ya. Tadi teh saya pengen bicara tapi di mute sama hostnya nggak bisa on. Nggak bisa bersuara. Bukan Bagus, saya. kan udah bilang Bukan udah saya ngomong, hostnya. tapi saya kan nggak bisa ngomong juga nggak akan kedengeran. Ya, ya. Saya Ya, nuhun, punten gitu. Nuhun. Prof Enang nuhun. Angga lawan Wilujeng lagi ya, selamat. Nuhun. Nuhun, hatur nuhun. Izin Terima kasih. izin keluar. Ya. Nah, Terima kasih semua, izin keluar ya. yuk, terima kasih. Terima kasih Prof. Dari Manado. Ya, terima kasih. kawan. Terima kasih. pamit, punten. Ya, ya, Man. Bagus. Halo Diani, apa kabar? Nah, Diani, terima kasih. Ya. Yuk, Terima kasih. terima kasih. Terima Sukses. kasih. Yuk, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Mbak Butler. Selalu hadir. Saya di Paling aman. Bali Utara kali ini di Cendekula. Ya, ya. Ya. Terima kasih sudah selalu Sama-sama. hadir. Hari. Salam buat teman-teman di Bali. Oke. Ya. Hari. Alhamdulillah maghrib Pak. Nuhun, bagus, nuhun. Nuhun. Maka Prof pamit ya, saya Pak Prof ya. Ya, Wari, Nuhun. Ya. Wari, nuhun. Yuk, mangga sedayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.